Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita kesempatan untuk kita menikmati setiap kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini sampai kepada suratan Yakobus pasal yang keempat. Mari sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam surat Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya memberikan tema renungan firman Tuhan hari ini yaitu uap. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan kita hari ini. Yakobus menggunakan sebuah perumpamaan atau pengibaratan yang menarik untuk menggambarkan tentang bagaimana kehidupan manusia. Di ayat yang ke-14, di sana dia katakan bahwa hidup manusia itu sama seperti uap. Oleh sebab itu, tema renungan pada hari ini yaitu uap. Yakobus menulis dalam suratnya di pasal yang ke-14 ini menggambarkan, mengibaratkan kehidupan manusia itu sama seperti uap. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu uap. Apa yang menjadi tujuan Yakobus menulis hal ini? Pesan apa yang sebenarnya Yakobus mau sampaikan kepada setiap orang yang membaca suratnya? Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yakobus tentang bagaimana kehidupan manusia. Sama seperti apa yang Yakobus tulis bahwa uap itu muncul hanya sementara. Di sana dikatakan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara dapat mengamati dalam kehidupan sehari-hari, makanan atau minuman yang panas maka akan mengeluarkan atau menimbulkan yang namanya uap. Kalau kita perhatikan ketika mungkin kita memasak ibu-ibu yang memasak, ketika mungkin kita makan atau minum yang masih panas, uap itu hanya sebentar saja kelihatan. Kita dapat melihat uap itu tuh hanya sebentar saja. Hanya sementara. Uap itu tidak terus bisa kita lihat ketika makanan itu sudah dingin, minuman itu sudah dingin, maka uap itu tidak akan ada lagi. Maka uap itu akan lenyap, akan hilang. Tidak tunggu lama uap itu tidak kelihatan lagi. Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang Yakobus gambarkan tentang kehidupan manusia. Kalau kita boleh melihat uap itu hanya sementara, uap itu mudah hilang. Demikianlah kehidupan manusia. Yakobus menggambarkan hidup manusia, setiap pribadi manusia, siapapun orangnya, apapun jabatannya, berapapun hartanya, semua manusia tidak terkecuali. Kehidupannya itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dari uap kita dapat menyadari dan belajar satu, bahwa uap itu mudah berubah. Kehidupan manusia itu mudah berubah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa sehat, kita bisa berjalan,
Kita bisa melakukan aktivitas ini dan itu. Tetapi kita tidak tahu hari esok ternyata Tuhan izinkan kita alami sakit. Kita mungkin demam, kita flu, kita batuk. Sehingga kita tidak bisa melakukan ini dan itu. Dari uap kita belajar bahwa hidup kita ini mudah berubah. Hari ini kita bisa tertawa. Besok Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang membuat kita akhirnya bersedih, yang membuat kita menangis, yang membuat kita berduka. Tidak ada yang tahu. Yang jelas kehidupan manusia itu mudah berubah. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang keempat, di sana mengatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kehidupan manusia itu terus berubah, Bapak Ibu Saudara. Menangis, tertawa, meratap, menari, semuanya itu mudah berubah. Kehidupan kita mudah berubah. Yang kedua, dari uap yang dapat kita pelajari adalah bahwa kehidupan manusia di dunia itu hanya sementara. Tadi saya katakan bahwa uap itu, ketika kita melihat uap, itu hanya sementara. Tidak terus bisa kita lihat. Kehidupan manusia itu hanya sementara. Kehidupan kita di dunia ini itu seperti uap yang sementara. Yang tidak lama, yang tidak kekal. Hanya sementara. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang tinggal di dunia ini, hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Firman Tuhan katakan setiap kehidupan manusia berasal dari debu dan akan kembali debu, kembali menjadi debu. Artinya setiap kehidupan kita di dunia ini itu tidak kekal, sementara. Akan ada waktunya Tuhan panggil setiap kehidupan kita untuk kembali ke rumah Bapa. Untuk pulang bersama dengan Bapa. Tidak ada lagi di dunia ini. Karena hidup kita di dunia ini itu singkat, sementara. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 di sana dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pemazmur katakan bahwa kehidupan kami, kehidupan manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ini tidak berbicara tentang umur berapa. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa kehidupan manusia ada batasnya. Singkat, sementara. Dari uap kita belajar, kehidupan kita hanya sementara. Singkat, ada batasnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan menyadari dan mengingat selalu bahwa hidup kita ini seperti uap yang mudah berubah, yang sementara, maka kita belajar satu, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yakobus menulis dalam perikop ini ayat yang ke-13 sampai selanjutnya ini berbicara tentang sebuah perencanaan. Karena kita menyadari, karena kita ingat bahwa kehidupan kita ini seperti uap yang mudah berubah, yang sementara. Maka kita harus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Apakah rencana kita itu baik dan benar? Apakah rencana kita itu adalah rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan?
Apakah kita sudah membawa rencana kita dalam doa di hadapan Tuhan? Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mempunyai rencana itu adalah hal yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Setiap kehidupan kita mungkin punya rencana untuk minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ingin melakukan ini dan itu. Mari sadari dan ingat bahwa hidup kita itu seperti uap. Mudah berubah, sementara. Mari libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Mari koreksi setiap rencana kita. Apakah itu hal yang baik dan benar? Mari bawa setiap rencana kita dalam doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, karena kita mengingat bahwa hidup kita ini uap, mudah berubah dan hanya sementara, maka kita jangan sombong. Jangan seolah-olah kitalah yang berkuasa atas hidup kita. Melakukan ini dan itu tanpa sebuah pertimbangan. Apakah Tuhan menghendakinya? Apakah itu adalah hal yang baik dan benar? Jangan sombong terhadap kehidupan kita. Jangan seolah-olah kitalah yang memiliki kendali atas hidup kita untuk melakukan ini dan itu. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan, Yakobus pasal yang ke-4, ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini seperti uap, mudah berubah, hanya sementara, maka kita akan mengoreksi setiap rencana kita. Maka kita tidak akan menjadi orang yang sombong, menguasai kehidupan kita, berhak melakukan ini dan itu tanpa sebuah pertimbangan. Apakah Tuhan menghendakinya atau tidak? Sadari bahwa apa yang kita punya dan setiap pencapaian kita itu asalnya dari Tuhan. Jangan sombong, apa yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Tuhan bisa mengambil semua yang kita punya dengan seketika. Mari menghargai apa yang Tuhan sudah nyatakan, sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita sombong, kalau kita tidak dapat menghargai, kalau kita tidak dapat mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan, hidup kita, berkat-berkat yang Tuhan sudah beri, kesehatan kita, maka Tuhan akan bisa mengambil itu dengan mudah. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari apa yang Yakobus sampaikan, firman Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita mengingat, menyadari hidup kita ini seperti uap yang mudah berubah, yang sementara, singkat, ada batasnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sombong, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Maka Tuhan akan memberkati apapun ketika rencana kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Setiap firman yang kita dengar hari ini, biarlah boleh memberkati setiap kehidupan kita, memperlengkapi kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan untuk doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami boleh kembali disadarkan, kami boleh kembali diingatkan bahwa hidup kami sama seperti uap yang mudah berubah, yang sementara, singkat adanya, ada batasnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Jadi orang-orang yang tidak sombong terhadap kehidupan kami, apa yang kami punya. Menyadari bahwa semuanya itu asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, keluarga besar GBDL Syari Magelang, untuk tetap hidup di dalam terang
sama seperti Engkau ada di dalam terang, sehingga kami beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kami daripada segala dosa. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.